Halo, selamat datang di channel Aksi 10. Kali ini Mimin akan bercerita tentang Raisin Lee Pitra Metal Lee, yang berjudul Perjuangan Raisin Lee untuk Menguasai Gerbang ke-10. Mari kita bahas. Raisin Lee berdiri di tengah lapangan latihan, peluh menetes dari dahi. Dia memusatkan perhatian pada gerbang ke-9 yang bersinar di hadapannya. Aku harus melakukannya. Aku harus mencapai gerbang ke-10. Serunya dalam hati, bertekad. Fokus, Raisin. Suara tegas terdengar dari samping. Itu adalah Metal Lee, ayahnya, yang mengawasi dengan penuh perhatian. Jangan hanya memikirkan hasilnya. Latihan adalah proses. Kamu harus memahami setiap gerbang sebelum melangkah lebih jauh. Raisin mengangguk, meskipun rasa frustasinya mulai memuncak. Tapi, ayah, semua teman-temanku sudah jauh lebih kuat. Mereka memiliki jutsu yang hebat, sementara aku hanya bisa menggunakan taijutsu. Keluhnya. Metal Lee mendekat dan menepuk punggung Raisin. Kekuatanmu bukan hanya diukur dari jutsu. Taijutsu adalah seni yang kuat. Ingat, ketika kamu mampu menguasainya, kekuatan itu akan menjadi senjatamu. Setelah sesi latihan dengan ayahnya, Raisin pulang ke rumah, di mana ibunya sudah menunggu. Raisin, bagaimana latihanmu hari ini? Tanya ibunya, tersenyum lembut. Masih sulit, Bu. Ayah bilang taijutsu itu penting, tapi aku merasa aku perlu lebih dari itu. Teman-temanku sudah menguasai banyak teknik, jawab Raisin dengan nada putus asa. Ibu Raisin, yang berasal dari desa samurai, mengangguk memahami. Bagaimana jika kita mulai latihan berpedang? Di desaku, kami mengajarkan seni bertarung dengan pedang yang sangat efektif. Ini bisa melengkapi kemampuanmu dalam taijutsu. Raisin terkejut. Benarkah? Tapi, aku belum pernah berlatih dengan pedang sebelumnya. Jangan khawatir, semua ada prosesnya. Kita bisa mulai dari dasar, ujar ibunya, memegang pedang samurai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Hari demi hari, latihan Raisin terbagi antara mengendalikan gerbang ke-9 dan belajar berpedang. Setiap sore, setelah sesi taijutsu dengan ayahnya, ia akan berlatih dengan ibunya. Pertama, pegang pedang dengan benar, ibunya mengajarkan. Kamu harus merasa nyaman dengan senjatamu. Raisin mengangguk dan berusaha memegang pedang dengan grip yang benar. Seperti ini, Bu. Lebih baik. Sekarang coba ayunkan pedangmu. Fokus pada gerakanmu. Jangan terburu-buru, ibunya membimbing. Raisin mencoba mengayunkan pedang, namun gerakannya masih canggung. Aku merasa bodoh, gumamnya. Setiap pejuang pernah merasakan hal yang sama. Ingat, latihan akan membentukmu, ibunya menjawab dengan semangat. Sementara Raisin berjuang untuk meningkatkan kemampuannya, teman-temannya, terutama Kenta dan Yuki, semakin maju. Raisin, ayo, kita berlatih bersama. Seru Kenta suatu hari saat melihat Raisin berlatih sendirian. Aku tidak ingin merepotkan kalian, jawab Raisin ragu. Jangan berpikir seperti itu. Kita bisa saling membantu, Yuki menambahkan, mendorong Raisin untuk ikut. Mereka berlatih bersama, dan Raisin merasa terinspirasi. Namun, saat melihat kemampuan Kenta dan Yuki, ia tak bisa menghindari perasaan cemburu. Kenapa mereka bisa begitu kuat, sementara aku hanya di sini? Pikirnya. Suatu hari, saat latihan, Metal Lee melihat kesedihan di wajah putranya. Raisin, ada yang mengganggumu? Tanya ayahnya. Teman-temanku lebih kuat. Aku merasa terjebak di tempat yang sama, ungkap Raisin. Metal Lee berpikir sejenak. Apa kau sudah mencoba menggabungkan latihan taijutsu dan berpedangmu? Keduanya bisa saling melengkapi. Gabungkan. Bagaimana caranya? Raisin bertanya penasaran. Ketika kamu menggunakan taijutsu, gunakan pedang untuk meningkatkan seranganmu. Ini akan memberimu keunggulan, Metal Lee menjelaskan. Dengan semangat baru, Raisin mulai menggabungkan kedua latihan tersebut. Dia berlatih lebih keras, memanfaatkan semua yang telah diajarkan ayah dan ibunya. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa. Teriaknya saat mengayunkan pedangnya dengan kekuatan baru. Hari demi hari, kemampuannya meningkat. Ia belajar mengintegrasikan gerakan taijutsu dengan teknik berpedang. Seperti ini, Bu. Menggunakan gerakan tubuh untuk mendukung ayunan pedangku. Tanyanya saat berlatih. Ya, tepat sekali, kamu mulai memahami esensinya, ibunya menjawab dengan bangga. Namun, tidak semua berjalan mulus. Saat latihan bersama Kenta dan Yuki, Raisin merasakan tekanan. Ayo, Raisin, tunjukkan apa yang kau pelajari, seru Kenta. Raisin mengangguk, namun saat mereka mulai berduel, ia merasa cemas. Setiap serangan yang dilancarkan Kenta dan Yuki membuatnya semakin tertekan. Kenapa aku tidak bisa menghindar? Pikirnya. Kenta tersenyum, jangan takut, Raisin. Cobalah lebih fokus pada gerakanmu. Mungkin kau bisa menggunakan teknik berpedang yang kau pelajari.
Yuki menambahkan. Raishin berusaha menerapkan teknik yang diajarkan ibunya, namun masih merasa ragu. Aku tidak yakin, gumamnya. Setelah beberapa kegagalan, Raishin kembali ke rumah dengan hati yang berat. Aku tidak cukup baik, katanya kepada ibunya. Ibu Raishin mendekat. Raishin, setiap pejuang memiliki jalannya masing-masing. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, yang terpenting adalah kemajuanmu sendiri. Bagaimana jika aku gagal lagi? Tanya Raishin. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dan mencoba lagi, jawab ibunya dengan bijaksana. Raishin mengangguk, bertekad untuk tidak menyerah. Aku akan berlatih lebih keras. Suatu hari, saat berlatih di lapangan, Raishin bertemu dengan seorang guru seni bela diri baru. Kau tampak serius berlatih, pemuda. Apa tujuanmu? Tanya guru tersebut. Aku ingin menguasai gerbang ke-10. Jawab Raishin dengan semangat. Menarik. Apa kau sudah menguasai gerbang ke-9? Tanya guru itu, menilai. Belum, tapi aku tidak akan berhenti, Raishin menegaskan. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, perjuanganmu baru dimulai, guru itu berkata. Raishin mulai berlatih dengan guru baru itu, yang mengajarinya teknik-teknik baru. Kamu harus memahami bahwa kekuatan bukan hanya fisik. Ini tentang pikiran dan semangat, ujarnya. Raishin merasa semakin terinspirasi. Dia mulai menggabungkan teknik baru dengan yang telah diajarkan oleh ayah dan ibunya. Ini luar biasa. Aku merasa lebih kuat, serunya. Dengan latihan yang intensif, Raishin merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa lemah. Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa, ucapnya sambil berlatih dengan lebih percaya diri. Kenta dan Yuki melihat perubahan itu. Wow, Raishin, apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat jauh lebih kuat. Kenta berkomentar. Terima kasih. Aku berlatih keras. Aku ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa menjadi yang terbaik. Jawab Raishin dengan semangat. Ketika waktu ujian mendekat, Raishin semakin berfokus. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuanmu, ujar Metal Lee saat mempersiapkan Raishin. Ya, ayah. Aku akan berjuang sampai akhir. Jawab Raishin penuh tekad. Ibunya memberikan nasihat terakhir. Ingat, Raishin, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kau